Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozi Nisiana Perta STMT sebagai ketua dari pengabdian, kemudian anggota adalah Adre Oktopa SSIMT. Di sini kami melakukan pengabdian mengenai biokompos HI dengan judul PKM Inovasi Sampah Organik bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja Putri di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Tujuan dari pelatihan yang kami berikan itu adalah yang pertama, bagi ibu-ibu rumah tangga atau remaja putri mampu memberdayakan sampah organik dapur seperti sampah buah-buahan dan sampah sayuran untuk diolah lebih lanjut. Kemudian tujuan selanjutnya adalah supaya ibu-ibu rumah tangga atau remaja putri mampu mengelola sampah organik sehingga bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menambah income keluarga mereka. Untuk sampah itu ada dua jenis, yaitu adalah sampah organik dan non-organik. Nah, sampah organik ini merupakan sampah yang sering disebabkan atau dia disebut sebagai sampah basah yang dapat diuraikan secara alami. Artinya bahan sampah tersebut dapat membusuk tanpa harus didaur ulang. Nah, sampah organik ini dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti proses memasak, pertanian, kotoran hewan, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat contohnya adalah seperti daun-daun kering, kulit pisang, buah-buahan seperti apel, atau sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran. Kemudian yang kedua itu adalah sampah anorganik. Sampah anorganik sering disebut juga sebagai sampah kering yang tidak mudah membusuk dan sangat susah terurai oleh alam. Sehingga kalau sampai jumlah sampah tersebut menumpuk dalam tanah, maka akan mengakibatkan pencemaran tanah dan lingkungan. Contoh sampah anorganik diantaranya seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Nah, pada pengabdian sekarang ini, kami akan mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi yang bisa dimanfaatkan dan memberikan income bagi keluarga. Nah, sekarang kita lihat sampah dapur rumah tangga itu termasuk kemana? Nah, sampah dapur rumah tangga itu termasuk ke dalam sampah organik. Nah, karena sifat dari sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran dan buah-buahan itu cepat membusuk dan basah. Nah, caranya dengan apa mengelola sampah organik ini? Yaitu dengan menggunakan reaktor biokompos HI, yaitu teknologi ramah lingkungan yang dapat dibuat dengan biaya murah, mudah digunakan, dan mudah ditiru. Nah, teknologi ini dapat dikembangkan di pedesaan atau perkotaan yang padat penduduknya untuk menangani permasalahan sampah dapur organik. Nah, kelebihan dari pengolahan sampah ini adalah dari sampah-sampah organik yang kita kumpulkan tadi, yang diolah, itu akan menghasilkan yang pertama adalah pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini berfungsi atau berguna untuk sebagai pupuk cair bagi tanaman. Jadi, dengan diberikan pupuk organik cair ini akan dapat menyuburkan tanah dan tidak akan menimbulkan efek samping karena tidak mengandung pestisida. Kemudian yang kedua itu adalah larva. Larva ini dihasilkan oleh lalat-lalat. Jadi larva ini nanti akan berada di dalam di antara sampah-sampah. Nah, larva ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita jual kepada penjual makanan burung atau makanan ternak. Nah, karena larva ini adalah bisa digunakan sebagai makanan burung atau sebagai umpan pancing. Jadi kalau kita jual larva ini bisa akan menambah penghasilan bagi ibu-ibu atau remaja putri. Yang ketiga itu adalah kompos. Kompos ini bisa kita jadikan sebagai wadah, sebagai tempat perkembangan cacing, atau bisa juga kita jadikan sebagai pupuk kompos bagi tumbuhan.
Jadi dari pengolahan sampah organik tadi, kita yang pertama bisa menghasilkan pupuk organik cair, kemudian larva, kemudian kompos, dan semuanya ini bisa kita jual. Kemudian pupuk organik cair, ini kalau kita lihat, ini adalah hasil dari cairan yang dihasilkan oleh sampah tadi. Jadi bentuknya seperti ini, dan ini tidak berbau busuk, jadi baunya tidak terlalu busuk. Nah, cairan ini akan timbul kira-kira dalam jangka 1 minggu sampai 2 minggu. Ini sudah sampah-sampah yang kita kumpulkan tadi yang sudah akan menghasilkan cairan organik seperti ini. Nah, kemudian ini larva. Nah, larva ini datangnya atau timbulnya dari lalat. Nah, nanti larva ini yang bisa kita jual ke penjual makanan ternak. Yang ketiga ini kompos. Nah, kompos ini yang nanti bisa kita gunakan sebagai pupuk dari tanaman, pupuk untuk tanaman, atau menjadi tempat perkembangbiakan cacing. Nah, cacing ini biasanya digunakan untuk kosmetik, bahan dasar untuk kosmetik. Jadi ini bisa kita jual kepada peternak cacing. Nah, ini kira-kira reaktor biokompos HI itu seperti ini. Di sini ada tutup, ini tutup dengan engsel. Ini adalah lubang masuk limbah organik, lubang keluar masuk lalat hitam. Kemudian, nah lalat hitam ini yang menghasilkan larva tadi. Nah, kemudian di sini ada pipa L atau lubang keluarnya pupa-pupa atau larva tadi. Di sini juga ada tempat pipa yang gunanya juga untuk mengumpulkan pupa-pupa dari lalat hitam. Ini ember gunanya adalah untuk menampung dari larva atau pupa tadi. Kemudian di sini ada keran. Nah, keran ini gunanya adalah untuk mengeluarkan cairan limbah tadi, limbah cair tadi. Jadi dari dari tempat sampah ini kita masukkan sampah organik ke dalamnya. Kemudian nanti beiring waktu, nanti sampah organik itu akan mengeluarkan cairan. Nah, cairannya akan berada di bagian bawah. Jadi karena di antara sampah dengan cairan ini ada pembatas sehingga nanti cairan akan turun ke bawah. Nah, nanti keran plastik ini gunanya adalah untuk mengeluarkan cairan tadi. Nah, ini kira-kira bentuk cairannya. Di sini bisa kita lihat nih kira-kira seperti ini pelaksanaannya. Nah, ini kita lihat ini sampah-sampah sampah-sampah basah tadi atau organik. Jadi sampah-sampah yang biasa kita buang kita letakkan di sini. Nah, di sini udah kelihatan ini pupa-pupanya atau larvanya. Nah, ini kita kumpulkan dan bisa kita jual.
Nah, ini kita lihat ini tempat keluarnya pupa. Nah, ini keran untuk mengeluarkan cairan tadi. Nah, ini adalah cairan dari hasil limbah dari sampah tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu proses untuk pupuk cair tadi. Nah, dengan kita mengolah sampah organik tadi, maka kita pasti akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu lingkungan kita menjadi bersih, kemudian menambah penghasilan, karena tadi seperti yang saya bilang tadi, yang pertama larvanya bisa untuk sebagai pakan burung, pakan dari ikan atau ayam. Kemudian cairannya atau limbah cairnya bisa kita jual juga sebagai pupuk organik. Kemudian kompos ya atau sisa dari sampah tadi juga bisa kita jual juga kepada peternak cacing. Jadi semuanya bisa kita manfaatkan, jadi tidak ada yang terbuang. Nah, keuntungan lainnya apa? Cairnya itu adalah bisa kita menjadikan tanaman menjadi subur. Nah, jadi sekian dahulu presentasi dari pengabdian kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.